Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Hari ini aku mau share ke kalian tentang pembelajaran bahasa Perancis jenis kelamin benda ya dalam bahasa Perancis. Jadi setiap benda dalam bahasa Perancis itu memiliki jenis kelamin. Ya mungkin ini aneh ya, tapi itulah aturan tata bahasa dalam bahasa Perancis. Nah, apa itu jenis kelamin benda dalam bahasa Perancis? Jadi kata benda atau noun dalam bahasa Perancis itu mempunyai jenis kelamin. Yang pertama ada maskulang, yang kedua ada feminan. Kalau maskulang itu bendanya itu laki-laki, kalau feminan itu bendanya perempuan. Jenis kelamin ini bukan merujuk pada arti bahwa benda itu mempunyai jenis kelamin ya. Tapi ini terkait dengan aturan tata bahasa dalam bahasa Perancis. Nah, contohnya le livre, buku ya, le livre. Ini kata benda maskulang. Kalau la table, meja, itu kata benda feminan. Nah, taunya dari mana le livre ini adalah maskulang dan la table itu feminan? Yang pertama itu dari kamus. Jadi kalau teman-teman ingin tahu jenis kelamin kata benda tersebut, teman-teman harus cari di kamus. Yang kedua itu dari artikelnya, teman-teman. Di sini ada le sama la. Artikel le dan la. Kalau le itu tandanya bahwa kata benda tersebut itu maskulang. Tapi kalau la tandanya bahwa kata benda tersebut adalah feminan. Oke, saya ulangi. Kalau le itu maskulang, kalau la itu feminan. Oke. Nah, itu bisa kita cari tahu itu maskulang atau feminan. Oke. Kenapa sih kata benda dalam bahasa Perancis itu penting ya? Jenis kelamin kata benda itu penting. Yang pertama untuk merujuk artikelnya ya. Tadi kalau benda tersebut adalah maskulang, maka menggunakan le. Kalau feminan menggunakan la. Nah, ang dan un juga sama. Ang itu untuk maskulang dan un itu untuk feminan. Ya, ini sama. Nanti kita belajar tentang artikel ya, le, la, ang dan un. Di sini kita belajar tentang jenis kelamin benda. Ya, kalau le itu maskulang, la feminan, ang juga maskulang, un feminan. Oke. Kemudian jenis kelamin benda juga mempengaruhi tentang kata sifat. Ya, kata sifat. Contohnya grong. Grong itu besar. Nah, di sini grong itu untuk kata benda maskulang, grong. Nah, kalau ground ada e-nya di belakang itu untuk kata benda feminan. Ya, jadi ada perubahan sedikit. Biasanya kalau kata sifat untuk kata benda feminan itu biasanya ditambah e di belakang, ditambah e dari maskulang. Grong menjadi ground, ada tambahan e untuk kata benda feminan. Nah, bagaimana sih cara menentukan jenis kelamin benda ya? Kita punya tips ya untuk menentukan kata benda tersebut termasuk maskulang atau feminan. Ya, tapi ini ciri-cirinya aja, tidak 100% benar. Tapi kita bisa menebak. Nah, untuk kata benda maskulang, ciri-cirinya akhiran kata bendanya yang pertama berakhiran dengan o, e a u, dibaca o. Ya, dibaca o. E a u. Contohnya le chapeau, topi. Ya, kita lihat berakhiran dengan e a u. Kata benda maskulang. Artikelnya menggunakan le karena kata benda maskulang. Kemudian yang kedua berakhiran dengan isme. Contohnya le tourisme, pariwisata. Ini termasuk kata benda maskulang berakhiran dengan isme menggunakan artikel le. Kemudian mong, le momong. Kata benda maskulang berakhiran dengan mong. Ya, menggunakan artikel le. Kemudian benda feminan. Benda feminan dalam bahasa Prancis ini ciri-cirinya menggunakan akhiran iong.
akhiran iong. Contohnya la nation. La nation. Di sini menggunakan iong. Kemudian artikelnya menggunakan la. La nation, bangsa. Kemudian yang kedua ciri-cirinya akhirannya euse. Ya, euse. Contohnya la chanteuse, penyanyi perempuan. Di sini sudah jelas ya, chanteuse itu penyanyi perempuan, maka kata benda feminan menggunakan artikel la berakhiran dengan euse, chanteuse. Kemudian t ya, berakhiran dengan t. Contohnya la liberté, kebebasan, berakhiran dengan t menggunakan artikel la. Ya, ini kata benda feminan, la liberté. Nah, catatan penting tadi ya nggak 100% benar, jadi ada banyak pengecualian ya. Misalnya le program. Nah, di sini program itu termasuk maskulang meskipun berakhiran dengan e. Ya, jadi teman-teman kalau ragu bisa cek kamus ya. Jadi mayoritas kata benda feminan itu berakhiran dengan e, mayoritas. Ya, mayoritas berakhiran dengan e. Jadi kalau teman-teman ragu dan nggak punya kamus, itu mayoritas kata benda feminan berakhiran dengan e. Tapi ini ada pengecualian, le program berakhiran dengan e itu termasuk kata benda maskulang. Jadi teman-teman harus cek kamus kembali lagi. Oke, di sini ada artikel le dan la. Artikel le digunakan untuk kata benda maskulang, sementara la digunakan untuk kata benda feminan. Contohnya le chien, anjing. La maison, rumah. Nah, le chien, la maison. Nah, kalau benda dimulai dari huruf vokal, ya, i, o, u, ya, itu artikel le dan la itu berubah menjadi l, tanda petik. Ya, kalau bertemu dengan huruf vokal. Contohnya l'arbre dan l'école. Di sini setelah artikel itu huruf vokal a dan e, ya, l'arbre. Jadi artikel le dan la-nya itu e-nya melebur. L'arbre, l'école. Nomor 4, contoh penggunaan. Nah, ini contoh penggunaannya dalam bahasa Prancis. Contohnya le chat est noir. Kucing itu hitam. Nah, di sini chat itu kata benda maskulang menggunakan artikel le, ya, menggunakan artikel le. Le chat est noir. Noir itu hitam. La voiture est grande. La voiture est grande. Mobil itu besar. Mobil itu termasuk kata benda feminan menggunakan artikel la. La voiture est grande. J'aime l'été. J'aime l'été. Saya suka musim panas. Nah, di sini été itu artikelnya melebur ya, karena setelahnya itu adalah huruf vokal. Nah, jenis kelamin benda juga mempengaruhi kata sifat tadi ya. Un petit chien, une petite maison. Ya, chien itu tadi adalah kata benda maskulang, maison kata benda feminan. Jadi chien itu menggunakan artikel un karena maskulang. Kemudian diikuti kata sifatnya petit. Kalau feminan petit. Ya, petit dan petit. Nah, itu perbedaannya, ditambah e biasanya kalau feminan. Nah, tips untuk mengingat, yang pertama hafalkan dengan artikelnya. Kalau teman-teman belajar vokabuler, hafalkan dengan artikelnya supaya hafal kata benda ini termasuk feminan atau maskulang, ya. Kemudian gunakan kamus. Kalau bingung kata benda tersebut maskulang atau feminan, cek di kamus. Kemudian latihan, ya. Jadi jenis kelamin benda mungkin terasa bingung di awal, tapi kalau teman-teman sudah tahu tipsnya, sudah tahu ciri-cirinya, bisa langsung paham. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bon sens et amusez-toi bien. Merci beaucoup. Au revoir.